yang kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi, para habaib, para syaraif, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, para sesepuh-sesepuh kita, dan rombongan maulid yang telah melantunkan daripada maulid dan suara-suaranya yang indah untuk memuji daripada Nabi Muhammad SAW dan juga para hadirin wal hadirat, wabil khusus yang berhadir di tengah kita. Ipar ulun di sini ada Al Habib Alwi ibn Al Habib Abdurrahman Al Idrus, dan juga para habaib yang lain, dan juga kepada guru-guru agama sekaligus juga tokoh masyarakat. Di antaranya ada Guru Fitri di sini, ada Ustadz Alian Syah, ada juga di sini Guru Basuni, juga di sini ada tokoh masyarakat kita Abang Haji Ghazali Rahman, Paman Imul, ada Pak Endang juga di sini. Ada Haji Mawardi juga di sana, dan lain sebagainya yang mungkin kita tidak bisa sebutkan nama beliau satu persatu. Juga guru agama di sini ada Guru Zainal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada hajat kita semua. Allah Subhanahu wa taala menunaikan dengan mudah daripada urusan-urusan kita, dilancarkan urusan duniawi dan ukhrawi kita. Amin ya rabbal alamin. Wa nahnu fi awakhir Rabi'. Kita sekarang di akhir daripada bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabiul Awal ini akan berakhir dan ketemu lagi nanti bulan Rabiul Awal yang akan datang. Rabiul Awal terus berganti. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita bakalan ketemu lagi dengan Rabiul Awal yang akan datang? Maka permintaan kita dan permohonan kita yaitu adalah agar ini Rabi' sebagai Rabi' yang terbaik bagi kita. Walaupun kita tidak ketemu lagi dari Rabiul Awal yang akan datang, walaupun kita tidak ketemu lagi Rabiul Awal yang akan datang, tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini Rabiul Awal adalah Rabiul Awal yang terbaik bagi kita, yang menyebabkan daripada senyuman manis daripada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair, kata beliau, rajiyan min hubti zaman man lahu ruhi zaman jitu syauqan wa gharaman man lahu qalbi hasan rajiyan min hubti zaman man lahu kita datang semua di sini karena kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Menlahu qalbi hasan, yang memperbaiki daripada keadaan hati kita. Yang kita harapkan apa? Rajiyan min hubati zaman menlahu ruhi, yaitulah kita mengharapkan senyuman beliau yang manis itu, senyuman beliau yang luar biasa itu. Itulah yang kita harapkan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana harta kita, bahkan diri kita sendiri kita gadaikan dan kita akan ulurkan agar mendapatkan daripada keridhaan daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga yang ikut handil daripada peringatan maulid pada malam hari ini, maupun daripada segi pikirannya, maupun daripada pemikirannya, walaupun daripada segi jiwa raganya, dia habis menggunakan hartanya dan waktunya untuk memperingati daripada maulid ini, semoga menjadi penyebab senyuman daripada Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan pandangan daripada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jangankan kita yang berhadir di sini, sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang daripada Maulid Syaraful Anam, di sana di akhir daripada Maulid Syaraful Anam diceritakan
ada salah seorang daripada Yahudi dan Yahudiyah. Ini orang Yahudi sama Yahudiyah. Dia suami istri, tetangga daripada orang Muslim. Itu di Mesir biasanya setiap tahun mengadakan daripada maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka orang Yahudi dan Yahudiyah tersebut bingung. Ini ngapain mereka ini? Setiap maulid, setiap daripada bulan Rabiul Awal, mereka mengadakan pesta yang sangat besar. Mereka habis digunakan hartanya, waktunya, pikirannya untuk mensukseskan daripada acara tersebut. Dan ini nggak cuma tahun itu, tetapi berulang kali. Akhirnya dia nanya sama suaminya, sang istri, apa yang mereka lakukan wahai suamiku? Maka kata suaminya, sesungguhnya mereka memperingati dan mengagungkan daripada maulid junjungan mereka, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Pada malam harinya, sang istri daripada Yahudi tersebut bermimpi dengan seseorang yang sosoknya sangat tampan, dengan senyum yang manis, muka yang penuh dengan cahaya. Orang-orang menyambut dengan kedatangannya. Maka dia pun menanya, siapakah gerangan orang yang punya wibawa itu, yang mempunyai ketampanan yang luar biasa itu? Maka kata orang-orang di sana, beliau adalah yang kami peringati daripada maulidnya tadi siang. Oh, itukah yang bernama Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Akhirnya dia pun ketika melihat sosok yang sangat tampan tersebut tertarik hatinya, dan dia mendatangi daripada orang tersebut dan dia mengucapkan, ya Rasulullah wa ya Muhammad bin Abdillah, wahai Rasulnya Allah SWT dan Muhammad utusannya Allah SWT. Rasulullah SAW menjawab daripada panggilan orang tersebut dengan kata-kata yang santun, labbaik, kata Rasulullah SAW. Pun kalau kita istilahnya, istilah bahasa Banjar itu, maka perempuan ini tambah kaget. Dia bukan daripada agama Muslim, dia bukan daripada Muslimah, kok dijawab dengan lembut, dengan kata-kata yang sangat sopan santun. Maka dia pun bertanya, engkau menjawab dengan jawaban yang sopan santun, padahal aku bukan daripada agamu, wahai Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah aku menjawab daripada sapaanmu, kecuali aku tahu bahwasanya di dalam hatimu ada ketertarikan untuk menganut daripada agamanya Allah Subhanahu dan Rasulnya. Maka orang tersebut tersenyum dan langsung meminta agar dia dibaiat dan agar dia ditalqin daripada dua kalimat syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam perempuan tersebut. Dan dia meniatkan pada waktu itu, besok pagi saya bakalan memperingati maulid daripada Nabi Muhammad SAW. Dia takut tapi sama suaminya, karena suaminya bukan agama Islam agamanya. Akhirnya dia pergi pagi-pagi berangkat ke pasar untuk membeli daripada peralatan-peralatan dan sayur-sayur dan daging-daging untuk memperingati daripada maulid. Ternyata ketika dia pulang ke rumah, dekorasi sudah mewah. Di sana sudah ada makanan yang disuguhkan oleh suaminya. Maka kata istrinya, kamu ngapain ini? Bikin pesta apa? Maka kata suaminya, saya mau membikin daripada pesta peringatan daripada kelahiran yang mana engkau tadi malam masuk Islam di tangannya. Kaget istrinya, siapa yang ngasih tahu? Maka kata suaminya, sesungguhnya saya melihat di mimpi juga engkau dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW, dan saya tepat di belakang engkau, dan aku pun masuk Islam setelah engkau wahai istriku. Akhirnya dua-duanya masuk Islam, menganut daripada agama Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka menjadi orang yang sangat mencintai daripada Nabi Muhammad SAW. Ini berkat apa? Berkat tetangga yang memperingati maulid.
Bagaimana dengan kita? Alhamdulillah, satu RT semua bergotong royong mengerahkan daripada tenaga kita untuk memperingati daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita nggak cuma ikut gotong royong, hadir lagi daripada peringatan Maulid. Insya Allah ini menyebabkan daripada pertemuan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak di dunia, yang penting kelak di hari akhirat, ketika orang-orang berbondong-bondong mendatangi Nabi Muhammad SAW, kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai penanda antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Makanya oleh karena itulah para ulama mereka mengerahkan daripada waktunya, fikirannya, tenaganya untuk memuji daripada Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Taghribul Usul li Tashilil Usul, Al-Imam Ahmad bin Zaid Dahlan menceritakan tentang seorang ulama yang luar biasa berwibawanya. Beliau ini tinggal di atas gunung, tapi setiap hari orang membludak datang ke sana. Untuk apa mereka datang sana? Untuk menyambungkan wifi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, menyambungkan koneksi yang terputus agar koneksi tersebut nyambung lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Mendatangi daripada ulama yang bernama Muhammad Abul Mawahib. Setiap hari datang orang berbondong-bondong ke sana. Karena apa? Kalau duduk di sana mereka mendapatkan ketenangan. Kalau mereka duduk di sana mereka mendapatkan daripada rasa kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau setiap majelis mengungkapkan daripada kata-kata ini. Kata beliau, Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Maulana salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana lana ma madha ya wasi'al karami. Beliau melantunkan qasidah ini setiap daripada pertemuan, yang mana arti qasidah ini Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia tapi enggak seperti manusia biasa. Perumpamaannya bal huwa yagutuhu wan nasu kal hajari. Ibarat seandainya manusia ini bagaikan bebatuan, Rasulullah SAW adalah yagut, adalah permata yang sangat mahal. Sedangkan manusia yang lain itu cuma bagaikan batu kerikil biasa. Coba kita lihat, batu kerikil itu diinjak biasa. Bapak kita lihat kita jalan di halaman menginjak batu kerikil biasa. Coba kalau batu yagut di hadapan rumah, diinjak sama anaknya. Jangankan batu yagut, tanaman aja kalau disenggol sama anaknya marah-marah ibunya sama ayahnya. Apalagi batu yagut. Mereka menjadikan cincin, menjadikan daripada hiasan-hiasan di rumahnya. Inilah perumpamaan daripada Nabi Muhammad SAW. Malamnya beliau mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Muhammad Abul Mawahib, ketahuilah, ketika engkau melantunkan daripada qasidah tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosamu dan dosa-dosa orang di sekelilingmu dan jiran tetanggamu. Semoga dengan berkat kita melantunkan daripada qasidah tersebut, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa daripada jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang hadir di sini semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa daripada orang-orang yang di dalam maqbarah kita di samping di sini, kalau seandainya mereka diadab, diampuni daripada adab mereka. Amin ya rabbal alamin. Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal
manasik daripada Al-Imam An-Nawawi. Beliau menyebutkan ada salah seorang sahabat yang bernama Utsbi. Beliau itu duduk di samping daripada magamnya Nabi Muhammad SAW. Enggak lama setelah beliau duduk, ada salah seorang daripada Badui, orang pegunungan, orang pedalaman, datang. Kemana? Ke magam Nabi Muhammad SAW. Dan dia mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera atas engkau wahai Nabi Muhammad SAW Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam sejahtera atas engkau wahai nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ha ana agumu baina yadik. Saya sekarang sedang berdiri di depan daripada magammu wahai Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia membaca daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Yang artinya mereka kalau seandainya datang membawa daripada dosa yang banyak, membawa daripada dosa yang sangat besar, akhirnya apa? Mereka mendatangi daripada Nabi Muhammad SAW. Walau annahum idzalamu anfusahum, kalau seandainya mereka telah menzalimi diri mereka, mereka sudah berbuat dosa yang banyak, ja'uka, mendatangi engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Dan ini ayat diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW masih beliau di dunia. Ja'uka, mendatangi engkau. Fastaghfirullah, kemudian mereka meminta ampun akan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfara lahumur rasul, akhirnya Rasulullah SAW memintakan ampun daripada dosa mereka. La wajadullaha tawwabar rahim, niscaya mereka akan memperdapati Allah Subhanahu wa taala. La wajadullaha tawwaba, mengampuni dan memberikan taubat. Tawwaba, la wajadullaha tawwaba, Allah SWT akan mengampuni daripada mereka. Maka dia pun mengangkat daripada suaranya, ya Rasulullah, ana aku baina yadik. Wahai Rasulullah, saya sekarang berdiri di hadapanmu. Naam, engkau sudah meninggalkan daripada dunia ini. Naam, iya, engkau telah tidak ada lagi di hadapan kami. Tapi saya sekarang berdiri di hadapan daripada magammu. Maka saya meminta agar Allah SWT mengampuniku dengan berkat engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang tersebut balik. Imam Utsbi yang di samping daripada Magbarah, beliau ketiduran. Ketika ketiduran, beliau mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Utsbi, bangun. Untuk apa wahai Rasulullah? Bangun untuk mengejar daripada orang Badui barusan, daripada orang pegunungan barusan, dan katakan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni daripada dosanya dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhoinya. Akhirnya bangun daripada Imam Utsbi, mendatangi daripada orang tersebut, memberikan daripada kabar gembira tersebut. Kita walaupun tidak di zaman Nabi Muhammad SAW, kita walaupun tidak di hadapan daripada gabr Nabi Muhammad SAW, tidak di Madinatul Rasul, tapi insya Allah aroma Madinah datang ke sini. Daripada bisyarah daripada Nabi SAW datang ke sini, sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat perkumpulan Maulid ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, mereka tidak bakalan merugi, maupun mereka di dunia ataupun di akhirat. Di dunia, di alam barzakh, mereka akan beruntung. Sebagaimana dulu ada salah seorang ulama yang bernama Isa Al-Bayanuni. Beliau ini luar biasa cinta sama Nabi SAW. Mereka itu bagaikan munsyid-munsyid kita di sini. Kerjaannya hadir maulid, melantunkan daripada qasidah, hadir maulid, membaca daripada qasidah bersama. Dan hati beliau luar biasa ta'alluqnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Suatu hari beliau melantunkan daripada qasidah, kata beliau, jasadun tamakkana hubbu Ahmad fihi, tallahi innal arda la tublihi, am kaifa ya'kuluhu turab, wa hubbuhu fi qalbihi wa madihuhu fi fihi.
ini adalah jasad yang penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan demi Allah, jasad ini nggak bakalan rusak dimakan tanah. Bagaimana bisa tanah memakannya? Sedangkan hatinya, sanubarinya luar biasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan mulutnya selalu memuji daripada Nabi Muhammad SAW. Yang namanya orang yang mempunyai daripada jiwa bakalan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Beliau pun meninggal dunia. Tapi ini yang meninggal bukan orang biasa, orang yang kasmaran sama Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanamkan, setelah beberapa tahun beliau ditanamkan, digali kubur beliau. Untuk apa? Karena di daerah Arab sana, di Saudi ataupun di Hadramaut, kalau seandainya jasad itu rusak, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 50 tahun, itu pekuburan digali kembali untuk ditanamkan yang lain. Akhirnya digali. Ketika mereka gali, jangankan jasad beliau, kain kafan beliau tidak rusak, kain kafan beliau tidak hancur oleh tanah. Akhirnya ditutup lagi sama orang, nggak bisa diganti nih, karena jasadnya nggak rusak masih. Ketika mereka tutup kembali, beberapa tahun setelahnya mereka gali kembali. Sebagian yang menggali tahun kemarin, yang setahun-tahun sebelumnya sudah pada meninggal. Ini cucu-cucunya pada menggali. Mereka sebagian ingat, ini kalau nggak salah, pekuburan ini orang yang di dalamnya nggak hancur, nggak perlu kita bongkar ini. Oh, kata orang, ini sudah berapa tahun ini, ratusan tahun sudah, bongkar aja. Bongkar sama mereka. Ketika dibongkar, ternyata jangankan jasad beliau, kain kafan beliau juga nggak hancur. Mereka akhirnya tutupin lagi, gagal mau naruh jasad di atas sana lagi. Akhirnya mereka menulis di atas pekuburan tersebut, mithlu hadhil maghbarah la tumbas. Seumpama pekuburan ini jangan dibongkar, tidak boleh dibongkar. Apa seumpama daripada pekuburan ini? Yaitulah seumpama orang yang hatinya selalu punya ta'alluq dengan Nabi Muhammad SAW. Seumpama ini itulah mulutnya selalu memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang seperti itu gak perlu dibongkar kuburannya. Mereka akan diamankan oleh Allah SWT daripada azab gabar. Mereka gabarnya, jasadnya akan diamankan daripada azab, sehingga jasad mereka gak bakalan rusak. Semoga kita termasuk daripada orang-orang tersebut. Kita aman daripada azab gabar, kita diamankan daripada rusaknya jasad kita dengan berkat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, setelah beliau meninggal dunia, dibongkar kuburan beliau karena beliau ditanamkan di Ma'la. Ketika dibongkar, jangankan jasad beliau, kafan beliau nggak hancur, ditutup lagi sama orang. Yang unik lagi guru beliau Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ini lebih unik. Kenapa? Ketika mereka bongkar, jasadnya, kafannya nggak berubah, jenggot beliau tambah panjang. Mereka hidup di dalam kubur mereka. Mereka adalah orang-orang yang ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup di dalam kuburannya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di kuburan kita hidup diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya orang-orang yang cinta sama Rasulullah enggak bakalan merugi. Orang-orang yang mengerahkan tenaganya, pikirannya dan waktunya untuk mencintai Rasulullah enggak bakalan merugi. Mereka akan diamankan daripada segala mara bahaya, maupun mara bahaya duniawi ataupun ukhrawi. Semoga mara bahaya itu dilepaskan daripada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita berhadir seperti ini, hendaknya kita mengambil manfaat daripada suatu perkumpulan. Di antaranya barusan kita memperkuat daripada hubungan erat kita dan menjadikan suatu penanda antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kelak yang paling bahaya itu bukan huru-hara di dunia ini, bukan masalah yang di dunia ini, tapi yang bermasalah, yang berbahaya yaitulah ketika kita meninggal dunia. Bagaimana di kuburan kita, bagaimana di barzakh kita, bagaimana kita kelak di hari kiamat. Ahwalnya luar biasa. Kenapa kok kita penting punya ikatan
dan punya pengenal antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kelak di hari kiamat orang-orang dikumpulkan dari diciptakan Nabi Allah Adam sampai hari kiamat. Sekarang ini yang berhadir nggak semua orang asam-asam. Ini yang berhadir nggak semua orang Sungai Baru. Tapi kalau kita tanyakan yang di bawah tenda sana, apakah bisa melihat ulun yang berdiri di sini? Gak bakalan bisa lihat, kecuali kalau ada proyektor. Ini pun gak nyambung mungkin. Kalau nyambung proyektor mungkin mereka bisa lihat. Di hari kiamat kelak 5.000 tahun, bahkan disebutkan 500.000 tahun panjangnya hari kiamat ini, yang menyebabkan orang-orang gelisah, pusing, sumpah, mau gila mereka di sana. Mereka meminta bantuan ke sana kemari, enggak mendapatkan bantuan. Bahkan datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, enggak dapat bantuan. Kata beliau bahkan, nafsi saya pun cuma bisa mengurus diri saya sendiri. Kalian urus diri kalian masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala pada hari ini marah semarah-marahnya, yang sampai-sampai ini kemarahan tidak pernah saya ketemui sebelum-sebelumnya. Akhirnya mereka pun pindah antara satu nabi ke nabi yang lain, sampai kepada Nabi Allah Nuh sama jawabannya, Nabi Allah Idris begitu juga, Nabi Allah Ibrahim begitu juga jawabannya, sampai kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Akhirnya kata Nabi Allah Isa juga sama, nafsi, tapi beliau menambahkan bahwasanya yang bisa menolong kita semua hanyalah satu orang, yaitu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ketika mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi Muhammad SAW, beliau sedang sujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, wasal tu'ta, mintalah akan aku beri daripada permintaanmu, wasfa'tu syafa', berilah, mintalah syafaat, aku pun akan memberikan daripada syafaat kepadamu. Makanya akhirnya beliau mengangkat daripada kepala beliau, beliau pun memberi syafaat. Yang beliau beri syafaat gak cuma orang muslim, semua, maupun muslim maupun kafir. Dari awal diciptakan Nabi Allah Adam sampai hari kiamat, semua diberikan daripada syafaat. Apa? Inilah yang dinamakan dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar. Karena mereka akhirnya bisa bebas daripada huru-hara padang mahsyar. Akhirnya disitulah adanya hisab, disitulah ada mizan dan lain sebagainya. Sebelumnya nggak ada keputusan. Sampai-sampai saking parahnya ini, mereka mengatakan, ya Allah, lemparkanlah saja kami ke neraka. Kami nggak sanggup lagi sudah dengan huru-hara seperti ini. Karena ada yang kebanjiran dengan keringatnya sendiri. Sampai-sampai mereka nggak bisa bernafas gara-gara keringatnya sendiri. Maka kata Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kata beliau, padahal mereka tahu bahwasanya azab neraka lebih pedih daripada ahwal hari kiamat tersebut. Tapi apa? Mereka nggak sanggup lagi sudah. Akhirnya Rasulullah SAW memberi syafaat secara global. Mereka pun memuji kepada Rasulullah SAW. Inilah yang dinamakan dengan maqam mahmud, maqam yang terpuji. Dari awal sampai akhir penciptaan mereka memuji daripada Nabi Muhammad SAW. Baraka alaihi wa alaihi. Pertanyaannya sekarang, kita di mana posisi kita? Apakah kita di saf pertama? Apakah di saf kedua? Apakah di saf ketiga? Kalau kita di saf pertama, gampang lihat. Saf kedua, kita mau minta syafaat, gampang. Saf ketiga masih gampang. Yang ditakutkan, kita berada di saf terakhir. Barusan belum sebutkan, ini yang hadir gak semua orang asam-asam. Yang di bawah sana sulit sudah melihat wajah ulun, sulit sudah untuk melihat ulun. Bagaimana kelak hari kiamat? Orang satu dunia dari awal diciptakan sampai hari kiamat dikumpulkan. Yang ditakutkan, mereka tidak bisa melihat daripada wajahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Imam Ad-Dailami, beliau menceritakan ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anha pada malam hari menjahit daripada baju beliau. Untuk apa ini menjahit baju? Tahu untuk apa? Untuk hadir kondangan? Ya.
Untuk hadir resepsi perkawinan enggak juga. Untuk hadir daripada acara ini enggak. Beliau menjahit daripada baju beliau untuk supaya beliau bisa sholat subuh. Beliau mempersiapkan baju tersebut dari malam hari untuk agar beliau bisa sholat subuh. Karena kalau tidak beliau jahit, beliau cuma baju punya satu-satunya, dan baju itu robek. Kalau beliau memakai baju tersebut, itu baju tidak menutupi daripada aurat beliau ketika sholat. Sedangkan syarat daripada sah sholat yaitulah menutup aurat. Coba kita lihat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Muhammad SAW yang sangat beliau cintai, keluarga dari Muhammad SAW. Beliau cuma baju beberapa lembar, cuma satu baju itu yang beliau lakukan, yang beliau gunakan untuk sholat pada waktu subuh. Kita sekarang bajunya banyak. Kita sekarang punya gamis banyak. Kadang bahkan di rumah itu lemari lengkap. Yang di ujung sana khusus baju reto, gamis reto. Ini santri tahu ini. Udah, kalau bapak-bapak di sini tahunya. Yang di ujung sana baju emba. Yang di sini Quicksilver. Yang di sini apa namanya itu? Billabong. Yang di situ Oakley. Khusus satu lemari, satu brand. Ibu-ibu ada yang di sana abaya, khusus abaya ori Dubai. Di sini khusus abaya ori Tarim. Ini yang produk lokal di sini, ya Bapak. 4-5 lemari khusus baju. Sayyidatuna Aisyah cuma satu baju, tapi beliau sangat menjaga sholat beliau. Kita baju banyaknya luar biasa, mana sholatnya? Adakah di antara kita yang mempersiapkan dari malam hari untuk sholat subuh? Bapak-bapak kadang sarung lengkap, ada BHS, BHS, H itu dieja dengan H, BHS, ada BHS satu lemari. Ada yang pakai wadimor, itu buat ke kebun katanya. Ada juga yang pakai lamiri, tahu biar lamiri? Itu harganya 25 juta satu lembar, tapi nggak pernah dipakai untuk sholat subuh. Bahkan hari lebaran dipakai itu. Tapi untuk apa? Untuk cuma sekedar baagak, orang Banjar itu. Diangkatnya bajunya, sekira kelihatan sarung, lamiri 25 juta. Sholat subuhnya dia enggak. Hah? Banyak di antara kita mobil di depan rumah di garasi penuh. Ada mobil Fortuner, ada mobil Pajero Sport, ada mobilnya Land Cruiser, ada mobilnya Lexus, lengkap. Tapi mobilnya untuk kemana? Yang satu buat warung jeblay, yang kedua Pajero Sport untuk berjudi, yang ketiga untuk transaksi sabu-sabu, yang keempat untuk berangkat ke diskotik, yang kelima khusus menjemput perempuan-perempuan yang tidak dihalalkan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak punya mobil, tapi kalau sudah giliran ibadah, hadir sholat Jumat, itu disimpan. Kenapa? Nanti catnya terkelupas kalau kepanasan. Udah, saya cuma pakai motor Astrea saya zaman dulu untuk hadir. Saya cuma pakai Vespa saya dulu untuk hadir. Kenapa? Mahal itu catnya, coatingnya aja 60 juta mobil saya itu. Kalau terlalu sering kena matahari nanti rusak. Untuk ibadat perhitungan dia, tapi untuk jalan-jalan, oh sudah, yang terbaik dia keluarkan. Wah kata, ini Sayyidatuna Aisyah satu lembar dia punya. Untuk apa? Untuk sholat subuh. Makanya ketika jarum itu jatuh, ini kita sering dengar cerita ya, jatuh jarumnya. Kenapa kok beliau gelabakan? Beliau sibuk nyari jarum tersebut? Bukan
karena beliau sibuk mencari jarum untuk menjahit baju supaya hadir kondangan dan sebagainya. Tapi kalau seandainya beliau tidak dapat jarum tersebut, beliau nggak bisa menjahit, akhirnya nggak bisa sholat subuh, atau terlambat daripada sholat subuhnya beliau ketika datang daripada wajah yang berseri-seri, ketika datang daripada wajah yang sangat tampan, yang penuh dengan cahaya, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka Sayyidah Aisyah bisa melihat daripada jarum yang beliau cari. Makanya Sayyidah Aisyah begitu senang, senyum beliau. Rasulullah SAW menanyakan, kenapa engkau senyum wahai Aisyah? Maka Sayyidah Aisyah, sesungguhnya saya mendapati daripada jarum saya untuk agar saya sholat subuh kelak. Dan saya senang ketika melihat wajahmu penuh dengan berseri-seri wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah SAW, inilah hadis yang terkenal. Wailun thumma wailun thumma wailun liman huriman nazar ila hadzal wajh yaumil qiyamah. Celaka dan sungguh celaka orang-orang yang tidak bisa memandang kepada ini wajah pada hari kiamat. Sayyidatuna Aisyah bingung bagaimana mereka tidak bisa memandang wahai Nabi Muhammad SAW, sedangkan wajah engkau begitu terang benderang. Maka kata Rasulullah SAW, wa huwa man idza dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya, yaitu adalah apabila disebutkan daripada namaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bersalawat kepadaku. Artinya apa? Paham biar apa yang terselubung daripada makna dan hikmah daripada hadis ini? Mereka kenapa nggak bisa lihat padahal wajah bercahaya? Karena membeludaknya orang yang di sana. Sehingga mereka nggak bisa lihat karena posisi mereka terlalu jauh. Saking jauhnya, apa yang menyebabkan mereka jauh? Karena nggak punya koneksi dengan Nabi Muhammad SAW, nggak punya jaringan yang menyambungkan antara sanubarinya dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai disebutkan nama beliau pun dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apakan lagi ketika dia sendiri? Orang banyak duduk bareng-bareng, orang solawat dia nggak mau ikut solawat. Bagaimana ketika dia jauh daripada ketika dia sendirian? Makanya Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling pantas mendekat kepadaku pada hari kiamat kelak yaitu orang yang banyak salawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa. Nah, ini tadi orang disebutkan namanya dari Rasulullah SAW, salawat. Kesendirian enggak bersalawat. Gimana mau dekat? Kalau kita kasih ilustrasi, jutaan orang yang hadir di sana, kalau kita nggak punya koneksi, di saf pertama siapa? Pastinya para anbiya dan mursalin, mereka lebih berhak. Saf kedua, pastinya para tabi'in, para sahabat, mereka lebih berhak. Saf ketiga, siapa? Mereka adalah ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW, para ulama. Kita siapa? Di mana posisi kita? Ini yang ditakutkan oleh para ulama. Oleh karena itulah mereka sibuk mencari perhatian daripada Nabi Muhammad SAW. Ada yang memperbanyak salawat. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang banyak salawat dekat denganku. Walaupun dia bukan nabi, walaupun dia bukan wali, walaupun dia bukan daripada syuhada, ketika dia banyak salawat kepada Rasulullah SAW, maka dia akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia bukan daripada orang yang terkenal ketika hidup di dunia, tapi ketika dia banyak salawat, maka dia akan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Bahkan untungnya orang yang banyak salawat, walaupun dia tidak di barisan ke depan, dia dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau orang kenal gimana? Kayak acara besar gini aja, ada bulan, dicari, mana bulannya? Mana bulan? Gak ada. Tolong panggil fulan maju ke depan, tolong fulan maju ke depan, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah perbanyak daripada koneksi kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan berkat perkumpulan maulid ini menjadi koneksi yang kuat agar hubungan kita erat dengan Nabi Muhammad SAW, agar kita semakin dekat dengan Nabi SAW. Ketika orang di hari kiamat tidak mendapatkan saf terdepan, kita mudah-mudahan diberikan daripada saf terdepan.
Kalau seandainya kita nggak di saf terdepan pun, insya Allah Rasulullah SAW kenal kepada kita. Akhirnya kita akan dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau kita dengar daripada sejarah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau ini adalah khalifatul muslimin yang luar biasa. Beliau itu memimpin daripada Islam, memimpin daripada negara cuma 2 tahun. Tapi sampai-sampai singa bisa berteman dengan kambing. Gak dimakan sama singa kambing. Anak kecil bisa main ular karena gak ada yang kelaparan. Beliau ini pada suatu hari didatangi oleh orang-orang yang berasal daripada Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang sangat senang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Karena mereka adalah orang yang bertempat tinggal di mana Rasulullah SAW ditanamkan di sana, dikuburkan di sana. Rasulullah SAW pernah hidup di sana. Beliau selalu dengan sahabatnya berduduk di sana. Makanya beliau ketika datang daripada orang Ahlul Madinah sangat senang. Pas lagi banyak orang, para ulama hadir, para umara, pemerintah datang semua. Ada satu anak kecil nyelonong, menyerobot, ya orang Banjar itu. Orang-orang cangangan, kenapa? Artinya kekanakan ini menyerobot. Jadi jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, hadang. Ini kada sembarangan muka ini. Ini bukan orang sembarangan ini. Ini bukan sembarang anak kecil ini. Siapa? Saya mau nanya siapa? Maka orang-orang mengatakan itu adalah salah seorang daripada cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau senang dengan datangnya orang Madinah, datangnya cucu Rasulullah SAW lebih senang lagi beliau. Akhirnya anak kecil tersebut beliau suruh untuk di samping beliau duduk, samping beliau, tepat di samping beliau. Para ulama, para pejabat ngajak beliau ngobrol, beliau jawab obrolannya. Setelah selesai, beliau ajak bermain, beliau ajak bercanda sampai ketawa-ketawa. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, orang bingung, ya Allah, ini gimana ini? Presiden kok bercanda kerjaan? Main-main sama anak kecil. Tapi mereka nggak ada yang berani, diam aja mereka. Diajak ngobrol orang yang lain, selesai beliau ajak bercanda itu. Sampai akhirnya beliau menyiapkan daripada bingkisan terbesar untuk anak kecil itu. Yang lain yang dewasa bingkisannya kecil. Tapi giliran anak kecil tersebut bingkisannya paling besar sampai dia nggak bisa bawa. Sebelum pulang, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mencubit daripada anak kecil tersebut dengan cubitan yang sangat kencang sampai anak kecil tersebut menangis. Sampai pulang menangis anak kecil tersebut. Akhirnya pulang semua. Orang yang di sekeliling Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nanya, Sayyidina Umar, ngapain engkau kayak gitu? Kok aneh kelakuanmu pada hari ini? Maka kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah bahwasanya anak kecil tersebut dia adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Dia adalah orang yang menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW. Saya nggak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Saya nggak bisa bertatap muka langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Saya nggak bisa berbicara langsung dengan Nabi SAW. Coba kita lihat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar. Beliau teman yang luar biasa dekatnya dengan Nabi SAW. Sampai-sampai kubur beliau di samping tepat daripada pekuburan Nabi Muhammad SAW. Saking dekatnya. Tapi kedekatan itu tidak memutus hubungan beliau dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Kepada cucu-cucu Nabi Muhammad SAW, Al-Hasan, thumma Al-Husain, thumma Al-Husain, lin-Nabi qurratu 'ain, qurratu 'ain. Ini Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW dekat, sama Sayyidina Hasan dan Husain juga dekat. Dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, urqubu Muhammadan fi ali baitih. Dekatilah Nabi SAW. Carilah perhatian Nabi Muhammad SAW melalui para keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan, la an asila bi garabati Rasulillah ahabbu ilayya min an asila bi garabati. Saya menyambung daripada hubungan silaturahim dengan cucunya Nabi SAW, dengan keturunan Nabi SAW,
itu lebih saya senangi ketimbang saya menyambung silaturahim dengan keluarga saya sendiri. Maka kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini Sayyidina Umar bisa lihat langsung, bisa bersama langsung, bisa berbicara langsung dengan Rasulullah. Dengan cucunya itu dia juga dekat. Maka saya kalau nggak bisa secara langsung dengan Rasulullah, paling tidak saya tidak kalah dengan Sayyidina Abu Bakar dengan cucu-cucu dan keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah saya suruh dia ke depan agar Rasulullah SAW memperhatikan saya. Oleh karena itulah saya kasih dia bingkisan yang besar agar Rasulullah SAW memperhatikan saya. Kata orang, kok dicubit? Kenapa? Nyari perhatian, kok dicubit, dibikin nangis? Kata beliau, cubitan tersebut sebagai penanda kelak di hari kiamat. Ini yang mengingatkan saya dengan dia kelak di hari kiamat. Dia kelak di hari kiamat minta kisos, nyari mana Umar bin Abdul Aziz ini yang nyubit saya, tapi cuma satu cubitan, diganti dengan hasanat yang lain, sudah lunas. Tapi apa? Langsung dipegang. Ini Umar bin Abdul Aziz yang baik sama saya, yang duduk dengan saya, yang bertata kerama dengan saya, yang ngasih hadiah besar dengan saya. Dia bawa di hadapan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah harapan kita. Perkumpulan ini menjadi penanda antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengenal antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Al-Imam As-Sakhawi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat khusus yang menulis daripada orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan mereka mengatakan dan menyodorkan kepada Nabi SAW, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Fulan ibn Fulan bersalawat dan salam kepada engkau wahai Rasulullah. Beliau lihat Rasulullah SAW, ini Fulan dan ibn Fulan. Makanya kata para ulama, di antara tanda kita berbakti dengan orang tua kita memperbanyak salawat. Karena ketika kita bersalawat, nama kita, orang tua kita disodorkan ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Otomatis orang tua kita dikenal juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat-salawat dan lantunan-lantunan qasidah yang kita hanturkan barusan itu menyebabkan daripada pengenalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, sehingga kita bisa dekat dan memandang daripada wajah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita walaupun jauh pun akan dicari sama Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Semoga kita tambah rajin ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah rajin salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW, tambah rajin kita mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Semoga kita tambah rajin mempererat hubungan kita dengan Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan daripada kemuliaan, yaitu memandang daripada wajah Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan daripada syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kai aral mukhtar
وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم لا تجعل حسناتنا حسنة أبغضة واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.